PDIP rotasi Ripka Ciptaning ke Komisi 7 usai tolak vaksin. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Langsung nolak vaksin dan kemudian langsung dipindahkan ya. Padahal Ripka Ciptaning sangat punya pengalaman di komisi itu, yang salah satu mitranya adalah Menteri Kesehatan. Ini kalau orang yang suka energi senang dipindahkan ke komisi ini karena komisi basah ya. Tapi sekarang pun sebenarnya komisi kesehatan yang menjadi komisi basah ya, karena selama COVID-19 ini banyak dana digelontorkan untuk kesehatan. Bagi partai Ripka barangkali bersalah, tapi bagi rakyat justru dia memberikan sebuah dissenting opinion atau concurring opinion ya, pendapat yang kira-kira bisa disandingkan sehingga ketika orang menilai itu penilaiannya komprehensif ya. Nah, Ripka bukan orang yang tidak paham dengan vaksin karena dia seorang dokter. Kalau tidak salah juga ada Dr. Tifauza juga menolak vaksinasi seperti itu. Jadi penolakan itu bukan tidak berdasar, karena di Brazil misalnya ternyata tingkat keampuhannya, efikasinya tinggal 50-an%. Di Indonesia 65%. Tapi berita yang terbaru misalnya ada yang 25 relawan Sinovac kena corona. Tetapi intinya adalah tetap ada kekhawatiran soal keampuhan vaksin tersebut. Jadi orang mengatakan kalau 50-50 ya, setelah disuntik bisa kena bisa enggak ya, peluangnya kira-kira 60-40 ya, bukan 50-50 misalnya. Ya orang mempertanyakan buat apa divaksin, kira-kira begitu. Karena at the same time ada resiko. Resikonya adalah resiko untuk adanya efek samping. Bahkan di luar negeri ada resiko kematian pada usia tertentu, misalnya di Norwegia ada puluhan orang yang meninggal setelah divaksin. Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ripka Ciptaning dirotasi dari Komisi 9 ke Komisi 7 usai menyatakan penolakan atas program vaksinasi COVID-19 buatan Sinovac. Rotasi itu diketahui berdasarkan surat fraksi PDIP DPR nomor 4-DPR-PDIP-DPR-RI-2022 tertanggal 18 Januari 2021. Dalam surat itu, Ripka yang saat ini bertugas di komisi yang terkait dengan masalah kesehatan dan ketenagakerjaan dipindahkan ke komisi yang terkait urusan energi serta riset dan teknologi. Sekretaris fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto membenarkan rotasi Ripka ini. Menurutnya, ini merupakan rotasi biasa. Namun, Bambang meminta setiap kader yang dirotasi untuk melakukan introspeksi. Selain Ripka, pimpinan fraksi PDIP DPR juga merotasi 4 anggotanya yang lain. Mereka adalah Johan Budi Sabto Pribowo dari Komisi 2 ke Komisi 3, Gilang Dilavarares dari Komisi 6 ke Komisi 3, Marinus Gea dari Komisi 3 ke Komisi 11, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi 8 menjadi anggota Komisi 2. Ihsan santer dikabarkan terkait dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berlokasi di Jalan Raya Hankam nomor 72 Cipayung, Jakarta Timur. Untuk diketahui, Ripka menyampaikan pernyataan yang menimbulkan polemik dalam rapat kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menyatakan menolak mengikuti program vaksinasi COVID-19 dan mengisyaratkan masih meragukan keamanan dari vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Kedua, soal vaksin,
Saya tetap tidak mau divaksin meskipun sampai yang usia 63 tahun bisa divaksin, kata Ripka ketika itu. Ripka bahkan mengibaratkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac sebagai barang rongsokan dari negara asalnya, Cina. Menurutnya, masyarakat Cina justru tidak menggunakan vaksin virus corona itu. Pernyataan Ripka itu kemudian diluruskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, sehari berselang. Menurutnya, pernyataan Ripka bertujuan agar kepentingan dan keselamatan masyarakat diutamakan dalam program vaksinasi COVID-19. Ripka sendiri mengaku ditegur oleh partainya usai mengeluarkan pernyataan menolak vaksinasi COVID-19. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Langsung nolak vaksin dan kemudian langsung dipindahkan ya. Padahal Ripka Ciptaning sangat punya pengalaman di komisi itu, yang salah satu mitranya adalah Menteri Kesehatan. Ini kalau orang yang suka energi senang dipindahkan ke komisi ini karena komisi basah ya. Tapi sekarang itu sebenarnya komisi kesehatan yang menjadi komisi basah ya, karena selama COVID-19 ini banyak dana digelontorkan untuk kesehatan. Bagi partai Ripka barangkali bersalah, tapi bagi rakyat justru dia memberikan sebuah dissenting opinion atau concurring opinion ya, pendapat yang kira-kira bisa disandingkan sehingga ketika orang menilai itu penilaiannya komprehensif ya. Nah, Ripka bukan orang yang tidak paham dengan vaksin karena dia seorang dokter. Kalau tidak salah juga ada Dr. Tifauza juga menolak vaksinasi seperti ini. Jadi penolakan itu bukan tidak berdasar, karena di Brazil misalnya ternyata tingkat keampuhannya, efikasinya tinggal 50-an%. Di Indonesia 65%. Tapi berita yang terbaru misalnya ada yang 25 relawan Sinovac kena corona. Tetapi intinya adalah tetap ada kekhawatiran soal keampuhan vaksin tersebut. Jadi orang mengatakan kalau 50-50 ya, setelah disuntik bisa kena bisa enggak ya, peluangnya kira-kira 60-40 ya, bukan 50-50 misalnya. Ya orang mempertanyakan buat apa divaksin, kira-kira begitu. Karena at the same time ada resiko. Resikonya adalah resiko untuk adanya efek samping. Bahkan di luar negeri ada resiko kematian pada usia tertentu, misalnya di Norwegia ada puluhan orang yang meninggal setelah divaksin. Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ripka Ciptaning dirotasi dari Komisi 9 ke Komisi 7 usai menyatakan penolakan atas program vaksinasi COVID-19 buatan Sinovac. Rotasi itu diketahui berdasarkan surat fraksi PDIP DPR nomor 4-DPR-PDIP-DPR-RI-2022 tertanggal 18 Januari 2021. Dalam surat itu, Ripka yang saat ini bertugas di komisi yang terkait dengan masalah kesehatan dan ketenagakerjaan dipindahkan ke komisi yang terkait urusan energi serta riset dan teknologi. Sekretaris fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto membenarkan rotasi Ripka ini. Menurutnya, ini merupakan rotasi biasa. Namun, Bambang meminta setiap kader yang dirotasi untuk melakukan introspeksi. Selain Ripka, pimpinan fraksi PDIP DPR juga merotasi 4 anggotanya yang lain. Mereka adalah Johan Budi Sabto Pribowo dari Komisi 2 ke Komisi 3, Gilang Dilavarares dari Komisi 6 ke Komisi 3, Marinus Gea dari Komisi 3 ke Komisi 11, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi 8 menjadi anggota Komisi 2.
Ihsan Santer dikabarkan terkait dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berlokasi di Jalan Raya Hankam, nomor 72 Cipayung, Jakarta Timur. Untuk diketahui, Ripka menyampaikan pernyataan yang menimbulkan polemik dalam rapat kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menyatakan menolak mengikuti program vaksinasi COVID-19 dan mengisyaratkan masih meragukan keamanan dari vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Kedua, soal vaksin. Saya tetap tidak mau divaksin meskipun sampai yang usia 63 tahun bisa divaksin, kata Ripka ketika itu. Ripka bahkan mengibaratkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac sebagai barang rongsokan dari negara asalnya, Cina. Menurutnya, masyarakat Cina justru tidak menggunakan vaksin virus corona itu. Pernyataan Ripka itu kemudian diluruskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, sehari berselang. Menurutnya, pernyataan Ripka bertujuan agar kepentingan dan keselamatan masyarakat diutamakan dalam program vaksinasi COVID-19. Ripka sendiri mengaku ditegur oleh partainya usai mengeluarkan pernyataan menolak vaksinasi COVID-19.